Assalamualaikum, selamat sore, salam sejahtera buat teman-teman generasi Kreatif Nusantara dimanapun berada. Saya Ketua Umum Endi Wanto Pasaribu saat ini bersama dengan Bapak Salomo Ya, selaku Ketua Provinsi Gekira. Kira-kira, mohon maaf sebelumnya, Gerakan Kristiani Indonesia Raya. Yang puji Tuhan buat teman-teman Kristiani, terima kasih karena memang per hari ini beliau bersedia menjadi penasihat kita dan mungkin ada baiknya buat teman-teman mungkin saya akan coba nanti berdiskusi dengan beliau terkait dengan visi misi kita dan syukur-syukur ada arahan sedikit buat motivasi teman-teman, buat penyemangat teman-teman menuju nantinya Indonesia Emas di 2045. Baik Amang, selamat sore Amang. Pertama saya mau ucapkan terima kasih Amang karena Ya, sudah sorry. menjadi salah satu penasihat kita mewakili orang tua kita yang ada di Provinsi Riau yang terlibat di Gekira, Gerakan Kristiani Indonesia Raya karena memang Gekira kita selaku saya juga memang agama Kristen Amang. Di sini mungkin teman-teman juga ada yang beragama Muslim, yang agama lainnya. Tidak menutup kemungkinan di era 4G nantinya atau di era 5G ini kita anak-anak muda ini kan banyak tantangannya Mang. Dari teknologi yang sekarang lagi ngetren permainan online, uji online. Nah kita kan yang namanya generasi kreatif Nusantara ini dituntut nih Mang. Dituntut untuk lebih membuka diri terhadap perubahan dan teknologi. Mungkin dari Amang ada masukan nggak, ada advice nggak buat teman-teman generasi kreatif Nusantara yang ada di seluruh Indonesia? Apa nih sarannya? Syukur-syukur dengan adanya mungkin saran dari Amang bisa menjadi penyemangat buat kita, Mang. Monggo, silakan Amang. Baik, terima kasih. Iya. Shalom. Shalom. Ini untuk apa ya? Gen Z atau Iya, milenial ya, betul, betul, Amang. atau mungkin ya khusus fokus kepada Gen Z dan milenial lah ya. Nah, kalau kami sebagai orang tua, apalagi kami aktif sebagai pimpinan daripada Gerakan Kristen Indonesia Raya Provinsi Riau atau Gekira. Nah, untuk Riau ini dulu. Riau. Untuk kita bicara Riau ya. Maka kami menghimbau kepada Gen Z ya, milenial, baik yang Kristiani maupun yang non Kristiani tentunya, meskipun kita Gekira, namun kita bicara di luar konteks karena kita bicara apa namanya generasi kreatif nasional Nusantara ya. Oleh karena itu saran kami pertama, organisasi ini GCN ini harus mampu meyakinkan para milenial dan Gen Z tadi pertama bahwa belajar atau studi itu pendidikan itu adalah penting. Itu dulu. Baik, karena selama ini saya melihat di Gen Z ini dan milenial ini mungkin karena mereka melihat dari media sosial, wah enak tuh seperti misalnya Cipolan kan gitu sukses hanya karena buat apa mengedit video kemudian betul, YouTube. betul. Nah mereka bisa sukses kaya. Nah sehingga nggak perlu sekolah dong, nggak perlu sekolah tinggi-tinggi. Nah ini yang mau saya himbau kepada GCN tadi ya supaya anak-anak muda ini yang Gen Z dan milenial pertama dihimbau dulu supaya memang menuntaskan pendidikannya itu dulu ya. Minimal ya SD sampai SMA selesai dan minimal kalau boleh itu menjadi sarjana. Karena tidak ada jaminan bahwa ke depan yang seperti ini YouTuber ya, kemudian apa tadi konten kreator itu akan berjalan lama ya. Kalau mereka nggak punya pendidikan. Nah, kalau mereka punya pendidikan, maka konten-konten yang mereka buat tentu temanya pendidikan. Bagus sekali. Dan sesuai dengan kalian tadi bahwa GCN tadi Gerakan Kreativitas Nusantara, sehingga anak-anak muda tadi Gen Z milenial yang sudah mengenyam pendidikan dan mengutamakan pendidikan sebagai nomor satu, sehingga konten-konten yang mereka buat ya kemudian apapun itu baik TikTok sebagai YouTuber mereka itu tidak lari, sehingga betul-betul yang ditampilkan apa-apa yang sopan dan sehat, apa-apa yang justru menarik ya, tapi tidak, ini kan sekarang banyak konten-konten yang negatif nih. Iya, benar. Ya, yang penting banyak peminat, banyak like and viewers ya, banyak itu. Nah, kita harapkan bahwa kalian berperan menyampaikan kepada Gen Z dan milenial sebagai juru bicaranya bahwa pendidikan adalah nomor satu. Itu dulu yang paling penting. Baik. Teman-teman, berarti kalau boleh saya tangkap nih dari masukannya Amang itu bahwa yang pertama itu
akademis emang ya, Iya. pendidikan akademis, karena bagaimanapun juga hasil karya kita nanti melalui penggiat media sosial tadi itu harus bisa mengedukasi teman-teman, mengedukasi siapapun yang kita publish nantinya. Konten itu jangan sampai nanti disalah kaprah kan namanya. Iya. Contoh, mohon maaf yang lagi ngetren sekarang itu banyak yang juga dalam artian nggak karu-karuan, Nggak karu-karuan. terus malah memberi nilai negatif buat Iya. teman-teman. Itu saya tangkal. Itu nilai plus. Justru buat teman-teman dimanapun berada, memang sebelum kita melangkah ke yang namanya bisnis atau komersil, tetap kita selesaikan pendidikan minimal SD sampai SMA atau syukur-syukur bisa kuliah sama S1. Baik teman-teman, mungkin hanya satu yang dari sisi pendidikan, mungkin yang lainnya ada lagi Bang? Ya itu tadi, kalau dia sudah punya basic yang kuat dalam Basic. dunia pendidikan, maka konten yang dia buat pun nanti pasti Mengedukasi. mengedukasi Ya, betul. dan menginspirasi. Benar. Jadi mengedukasi dan menginspirasi. Sehingga saya yakin banyak orang yang tertarik, banyak orang yang like, banyak apa namanya itu istilahnya followernya banyak. Benar. Kalau memang konten yang dia buat itu mengedukasi dan menginspirasi, itu kuncinya. Tidak, kuncinya. Baik, itu aja. Oke. Baik teman-teman, mungkin sedikit tapi sangat bermanfaat buat teman-teman generasi kreatif Nusantara dimanapun berada. Ingat, apapun karya teman-teman, apapun hasil output dari konten teman-teman, tetap yang pertama adalah edukasi, pendidikan akademis harus selesai teman-teman. Minimal SD sampai ke tamat SMA. Syukur-syukur ada biaya di S1 sambil mungkin bisa berkarya, bekerja. Mungkin kita Mang. Baik dari kami Mang, terima kasih. Terima kasih sebagai penasihat kami. Mungkin kedepannya kita akan berkolaborasi nantinya, baik dalam karya-karya yang sifatnya nasional maupun provinsi. Nanti mungkin butuh sosok seperti Amang untuk kedepannya yang bisa menginspirasi kami anak muda. Siap. Mungkin itu aja. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore teman-teman. Terima kasih Aman.